Halo Blavers, Blabla Radio Space Listen and Enjoy. Nah, teman-teman Blavers semua, hari ini tepatnya saya berada di Jalan Baranang Siang nomor 1, persisnya di Gedung Kesenian Rumentang Siang. Apa yang sudah terjadi di sini? Barusan kita baru selesai meliput acara yang berjudul Opera Pasar Malam. Di sini adalah kerja apik dari Klinik Teater Bel bersama Teater Bamerta SMKN 10. Luar biasa karena sajian yang barusan ini dipentaskan adalah lakon musikal dolanan Opera Pasar Malam episode kedua. Dari Teater Bel. Selamat menyaksikan. Bagaimana atau aku harus bagaimana? Langkah kecil sang badut malam di antara sorak dan gelak tawa. Topeng tertawa, jiwa bertanya, apakah semua tahu duka di balik canda? Lampu terang menyinari luka, jalan hidup tak selalu bahagia. Ada cinta yang terlepas, ada harapan yang tak lepas. Inilah kisah kita semua di pasar malam dunia. Ada tangis dan tawa, ada ragu yang tak tahu arah. Satu pertanyaan menggantung di dada, kau ini bagaimana? Lalu aku harus bagaimana? Sang badut tetap menari, walau hatinya sendiri. Setiap langkah jadi makna, setiap senyum sembunyikan luka. Tapi hidup harus terus berjalan, tak ada naskah pasti yang tertulis di tangan. Kita semua adalah amor di opera pasar malam penuh harapan. Ini cerita kita bersama, antara nyata dan pura-pura. Dunia tak selalu ramah, namun kita tetap bisa melangkah dengan sisa cahaya cinta di balik wajah sang badut yang setia. Bila tak tahu harus bagaimana, tersenyumlah dulu, mungkin jawabannya datang saat kau berani melangkah.
Cuman kita kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak tahu apa aja sih kira-kira yang menjadi sensasi dari ikut pertunjukan ini. Yuk kita cari tahu yuk dengan salah satu di antara mereka. Siapa nih yang bisa saya ajak ngobrol nih? Oke, Bluffers. Jadi kalau tadi Bluffers sudah lihat cuplikan dari liputan kita, mungkin tidak terlalu jelas ya wajahnya seperti apa. Sekarang nampak jelas dong. Gantengnya seperti apa, cantiknya seperti apa, wajah di balik topeng badutnya itu. Oke, saya mau nanya ke mereka nih, Bluffers ya. Apa aja sih kira-kira yang menjadi keseruan di pentas opera pasar malam yang barusan ini? Saya akan mulai dari ladies first. Oke, Nadine, boleh dong cerita sedikit ke Bluffers gimana sih kesan-kesannya ikut berpartisipasi di pertunjukan yang barusan? Seru, terus dapat juga pengalaman baru karena sebelumnya ya memang pernah nampilin puisi, cuma ini versi beda gitu. Kayak banyak perbedaan dari yang sebelum-sebelumnya, menemukan hal baru aja. Kayak unik juga, seru, terus bermain-main dalam pikiran mimpi. Ya. Oke, satu lagi Nadine pertanyaan. Ini berarti baru kali pertama ya ikut yang di atas panggung yang sebesar ini nih? Ya, bisa dibilang. Nah, gimana rasanya berada di atas panggung seperti ini? Wah, mulai Ada gugupnya atau gugupnya, nervous, takut salah juga ada, pokoknya banyak nih campur aduk. Tapi so far aman semua akhirnya ya. Oke. Sekarang dari cowoknya nih gimana kesan-kesannya? Ya kesannya paling jauh lebih beda ya dari Nadine. Mungkin yang beda yang belum pernah kita lakuin di opera pasar malam ini tuh megah dalam arti kita belum pernah nyoba yang puisi seperti gini, tapi kita mencoba yang hal baru di aliwahanakan gitu. Jadi kita baru pertama dan ternyata gini gitu. Seru ya? Ya seru banget. Seru banget ya. Super excited. Iya, super excited. Keren. Oke, nah ini kan pastinya nanti adik-adik kelas juga ada yang mungkin tadi ada yang ikut nonton juga ya. Terus nanti kan setelah teman-teman nanti kembali ke sekolah, mungkin bisa bercerita lebih jauh tentang apa sih manfaatnya kita ikut aktivitas seperti ini. Kira-kira ada nggak yang entah dari Nadine atau dari Syahrul ya? Apa yang bisa disampaikan buat adik-adik kelas nantinya, khususnya atau teman-teman dari SMK lainnya atau SMA yang lainnya, perihal seni pertunjukan seperti ini? Ya, apa ya? Harus bisa membawa penonton ke suasana apa yang kita bangun sih. Itu terutama kita kan bawa dalam hal mimpi ya. Otomatis kita juga harus bawa teman-teman yang nonton untuk masuk ke dalam apa yang ada di pikiran kita gitu. Syahrul mau nambahin? Ya mungkin ya kan karena kita yang membawakannya gini berarti kita harus bisa menarik penonton supaya masuk ke dalam pikiran dan terbang gitu dalam pertunjukan kami ini gitu. Oke. Di situ-situ aja tapi mereka membayangkan hal-hal yang spektakuler. Spektakuler ya. Baik. Ya. Dan mungkin kalau saya ikut nimbrung nambahin, jadi Bluffers, jadi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini, kreativitas yang barusan ini adalah manfaat yang bisa diserap oleh mereka adalah menambah wawasan untuk aspek literasi. Sesaat lagi kita akan ngobrol dengan sang sutradara dan para penggawa yang lainnya. Saya Ferry Flu, Blabla Radio Space, listen and enjoy. Kenapa kalian belum pergi? Justru itu yang jadi pemikiran. Bodoh. Dalam hal ini, saya memang bodoh. Tapi dalam keadaan bodoh begini, saya yang mau dulu. Maksudnya? Saya ingin menikmati situasi yang bukan tercipta oleh diri sendiri. Bayangkan kalau seandainya saya pergi. Justru itu sikap yang tepat. Nanti malah kita
masih ada yang tertinggal. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Klinik Teater Bel bersama Teater Bamerta SMKN 10 baru saja menuntaskan sebuah pertunjukan yang sangat apik dengan lakon musikal dolanan Opera Pasar Malam episode kedua. Apa dan bagaimana di balik kisah pertunjukan yang barusan sudah bersama saya Kang Agus Safaris sebagai atau selaku sutradara, juga mungkin yang menggarap naskahnya ya. Seperti apa sih kira-kira misteri di balik Opera Pasar Malam ini ya? Oke, Blavers, kita langsung saja. Kang Agus Safari, gimana Kang? Ya. Ada keseruan apa Kang atau mungkin diawali dari gagasan ini bisa muncul itu gimana sih Kang? Kira-kira datangnya dari ini, dari SMKN 10. SMKN 10. Mau anak-anak siswa-siswinya mau PKL di Teater Bel. Oke. Mereka jurusan teater selama 4 bulan. Dari situlah sudah mulai kita ngobrol dengan mereka juga. Ternyata mereka selama 3 tahun di Gembleng teater. Nah, akhirnya kita mencoba untuk menambahkan kekurangan-kekurangan dari apa yang pernah mereka pelajari di sekolahnya. Nah, itu selama sekitar elemen dasar itu sekitar 1,5 bulan lah. Oh, waktu ke belakang kemarin itu ya? Oh, iya. 1,5 bulan itu campur-campur tuh 1,5 bulan tuh vokal nyanyi oleh Teh Deswi, terus saya menambahkan dengan elemen-elemen lain, misalnya olah sukma, olah sukma itu, terus ini terutama konsentrasi. Mereka itu konsentrasinya agak kurang sehingga digembleng seperti itu. Gitu. Nah, akhirnya caranya bagaimana supaya mereka fokus? Ya dibuat game. Dasar teater itu dibuat game. Supaya fun ya, supaya ada gembiranya, betul. Teater pesannya perut. Gitu ya. Begitu dibuat game, wah mereka senang. Mereka fun ya. Oke. Lebih happy lah mereka. Nah, dari situ kembali, sepertinya ini akan kita buat dengan musikal. Maka dicarilah puisi-puisi yang pertama cuma ada 2, lempar ke penata musik, pusing musik, lempar lagi 1 lagi sampai akhirnya menjadi 6. Nah, akhirnya dari situ proses kreatifnya cukup seru. Anak-anak yang suka nyanyi, terus tiba-tiba ada puisi yang belum pernah mereka baca sama sekali, sehingga dijelaskan bahwa puisi ini adalah nuansanya misalnya Pasar Malam. Pasar Malam itu bercerita tentang nostalgia, ingin si penyair itu menceritakan tokoh akunya ingin ke Pasar Malam seperti zaman dulu. Begitu ke Pasar Malam, ramai-ramai kok saya sepi ya. Nah, jadi suasana itu diberikan kepada mereka sehingga dari 6 puisi itu menjadi sebuah sketsa. 1, 2, 3. Jadi mudah garapnya. Garap pola pun adegannya juga. Ini menggambarkan tentang kesunyian. Ini satu lagi tentang tidak puas. Betul. Saya disuruh begini, tapi kamunya begitu. Iya. Itulah. Oke. Nah, satu lagi Kang Agus, ini kan kalau nggak salah Kang Agus memberikan sebuah inspirasi bahwa ini adalah pertunjukan Alih Wahana. Ya. Nah, ini kan tadi sudah cerita ya tentang puisi-puisi. Nah, sebetulnya esensi dari Alih Wahana ini sebenarnya gimana sih Kang Agus? Ya, mungkin ini bagi para pendidik sudah ada di kurikulum Merdeka ya. Alih Wahana. Tapi ramai sih sebetulnya Alih Wahana. Nah, dari hal tersebut maka
saya mencoba untuk puisi itu diangkat menjadi kan karya puisi, karya tulis, Ya. aliwahananya diangkat menjadi sebuah pertunjukan. Tapi jauh sebelum aliwahana ini diangkat oleh kurikulum merdeka oleh pemerintah atau oleh Kemendikbud itu, jauh sebelumnya sudah banyak praktisi-praktisi kesenian itu melakukan aliwahana. Misalnya kalau di film dulu mungkin pernah dengar Laskar Pelangi. Oh ya. Laskar Pelangi itu kan dari novel, Ya. dibuatkan film menjadi viral, Oh. yang banyak. Nah itu aliwahana yang paling simpel gitu kayak gitu. Terus Panji Tengkorak dari komik diangkat Betul. menjadi sebuah film. Nah itu aliwahana. Oh, itu termasuk salah satu aspek aliwahana ya. Nah Ya. itu pun dengan puisi. Puisi itu ada dulu dari menggarap bulan Nilangan, bulan Desa Serental atau, nah itu dari puisi itu. Banyak orang-orang film. Ya. Nah, orang-orang teater mungkin hanya beberapa yang mengaliwahanakan tuh, misalnya dari puisi menjadi sebuah lagu. Begitu ya. Panji Sakti misalnya. Iya, betul. Terus sebelumnya Bimbo. Bimbo. Iwan Abdurrahman. Nah, itu dari puisi-puisi mereka. Gitu ya. Nah, itu aliwahana. Nah, Iya. dari situ kenapa puisi? Puisi itu kan suka tidak dimengerti kalau dibaca. Iya. Baca seperti ini. Hanya orang tertentu yang bisa memaknai ya. Hanya orang-orang yang mengerti puisi atau yang orang sastra mengerti. Tapi masyarakat apa-apaan. Tapi begitu dibuat nyanyian, Ya. si puisi itu menjadi lentur. Iya, Dimengerti oleh mudah masyarakat. dipahami dan malah jadi fun juga ya. Yang tadinya berat kok kayaknya seru aja gitu ya. Oh. Nah, gitulah. Jadi puisi itu tafsirnya beragam. Ada 10 orang, tafsirnya pasti 10 orang. Ada 100 orang, pasti ada 100 tafsir. Begitupun. Orang itu misalnya pelukis, dia akan melukis dari puisi itu. Begitu Musik, ya. dia akan bersentuhannya dengan musik supaya bisa dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Ya, sebagai media pengantar Media juga. pengantar. Gitu ya. Oke. Selanjutnya mungkin saya boleh menuju pimpinan produksi nih, Ya, Bang Koni. Nah kan itu aliwahana mic-nya juga. Bang Koni, ini kan kayaknya buat pimpinan produksi PR juga ya. Boleh dong berkeluh kesah. Waduh, bukan berkeluh kesah, tapi ada sesuatu apa sih kira-kira yang menurut Bang Koni ternyata wah ini seru juga nih garapan seperti ini. Nah, boleh ya kita berbagi pengalaman nih kemarin ke belakang nih. Ya, saya sangat senang walaupun tantangannya sangat tidak menyenangkan. Nah, artinya begini, terus saudara mengatakan aliwahana, proyeknya saya pikir wah ini sangat bagus, akan sesuai dengan kurikulum yang sekarang ini lagi ngetren. Kurikulum merdeka. Artinya semua kalangan, khusus pelajar sampai mahasiswa itu bisa memanfaatkan itu. Ya, jadi aliwahana itu suatu tindakan yang kreatif. Artinya saya mengatakan wah itu sangat bagus untuk dipasarkan. Betul. Dan harusnya pula lagi gitu. Hal-hal seperti ini diperhatikan oleh sekolah. Ada perhatian khusus. Ya, itu harus. Apapun bentuknya ya, entah fasilitasnya atau mungkin kemudahan-kemudahan apa yang bisa mendukung program seperti ini. Jadi sangat ini sangat menarik. Saya kesan saya dan saya berharap bahwa sekolah itu ini adalah contoh yang nanti sebenarnya bisa dimanfaatkan mereka di sekolah. Ya, nanti. bisa ditiru. Karena ini ya. saya rasa itu sangat simple loh. Betul. Daripada yang seperti dulu mereka harus ribut dengan cara wah ini bukan anak, ini harus begini wah. Iya. Kita berikan contoh, bisa menjadikan contoh bahwa ini aliwahana beberapa malam ini sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Jadi pantas untuk ditampilkan dan dijadikan contoh untuk para penggiat seni, terutama bapak-bapak ibu guru di sastra
dan di seni budaya gitu ya. mata pelajarannya. Itu yang setidaknya lagi-lagi ini salah satu maksudnya alternatif untuk juga bisa memberikan satu wawasan literasi ya. Betul. Seperti itu ya, karena kan berkaitan dengan puisi, studi tentang teater, olah fisik, dan kayaknya nggak kalah penting tuh masalah ini juga ya Pak Sutradara, sosialisasi ya. Sosialisasi. Ya, jadi mereka diajak belajar untuk kerja tim ya. Ya, Oke. salah satunya. Itu yang utama Makanya saya ya. selalu begini, hai. Itu ya. Literasi nih ya. Iya betul, iya benar. Contoh gitu ya. Oke. Gitu. Boleh. Nah, Blavers ini juga ada kerja apik juga dari penata vokal nih, yang mungkin juga nggak sederhana juga sih, karena anak ini dengan anak-anak yang tergabung di SMKN 10 ini kan ada sekitar 15 orang siswa, di mana masing-masing punya karakter suara yang berbeda-beda dan harus bisa memahami lagu-lagu yang sudah dipersiapkan untuk mereka. Nah, mungkin kita bisa mencari tahu seperti apa sih perjalanan kemarin nih Teh Desti sampai luar biasa begini. Anak-anaknya diapain sih mereka? Begini ya, itu amazing banget ya. Amazing ya. Wow, gitu kan. Ini nggak mudah sebetulnya. Karena saya itu harus mencari genre mereka itu satu-satu gitu ya. Iya. Terus ketika nyanyi juga ini warna vokalnya kemana, alirannya kayak gitu-gitu. Iya. Sampai akhirnya satu-satu dulu dites karena kita vokal grup. Jadi harus ada suara 1, 2, dan 3. Betul. Itu tentunya waduh juga sampai hampir 4 bulan ini untuk setiap hari saya menyamakan suara mereka itu ya, dari mulai 1 orang, 2 orang sampai 3 orang. Nyanyi itu satu-satu dulu kemana nih arahnya, suara 1 kah apa 3. Jadi mereka tuh 15 orang. Jadi suara 1 dulu, baru 2 tahapnya begitu sampai akhirnya bisa. Dan itu juga nggak mudah. Setelah bisa melihat juga dari lagu tersebut yang luar biasanya mereka ini baru ya puisi dijadikan lagu yang kalau saya sih Sebetulnya nggak populer ya. nah, tapi luar biasanya karena kerja mereka kerja sama gitu dengan cara-cara kita intinya kan. Jadi mereka itu di bawah santai aja sih kalau saya. Gitu Dan ya. tentunya dengan cara seperti itu juga mereka akan mengikuti apa yang kita. Betul. Tentunya untuk kebersamaan dan untuk yang terbaik buat mereka. Pastinya, amin, amin, amin. Nah, Blavers, itu kalau itu tadi apa yang bisa disampaikan dari Teh Desti sebagai coach atau pembimbing ya untuk olah vokalnya di acara pentas opera pasar malam ini. Nah, yang Blavers mungkin juga bisa langsung saksikan adalah bagaimana meriahnya kostum mereka, terus kemudian make up-nya mereka. Ini tentunya tidak lepas atau tidak luput dari sentuhan artistik seseorang juga pastinya. Kita akan coba cari tahu dengan Kang Hendra yang duduk di ujung sana. Halo Kang. Halo. Sehat Kang? Tunggu. Pastinya ya, lelah ya. Kang, gimana Kang? Ini kan awalnya kan sutradara punya gagasan tentang opera pasar malam. Konteksnya ada badut-badut di sini ya, seperti yang sudah kita lihat bersama tadi. Nah, cuman mungkin dari sisi artistik kan pasti punya punya pemikiran tersendiri, punya perspektif sendiri tentang artistiknya harus seperti apa dan sebagainya. Kang Hendra boleh dong berbagi cerita sama Blavers di sana nih? Oke, Blavers. Sederhana, tapi ini banyak tantangan. Artinya opera pasar malam ini hasil dari rangkuman, kalau saya rangkuman dari ruang main. Anak-anak mulai biar bisa berimajinasi, artinya bisa ditangkap, diapresiasi dengan secara kekuatan visual. Selain ada audio dan tata cahaya sebagainya. Ini artistik ini akan memperkaya, artinya memudahkan diapresiasi oleh orang. Nah ini saya akan selalu kompromi baru dengan saudara produksi penata musik dan suara. Ini saya menunjukkan dari semua ini komponen-komponen ini sudah lengkap. Artinya sudah disebutkan nih panca indera kita bekerja. Ada pendengaran, pendengarannya, ada itu perasaan gitu. Nah, ini artistik sangat penting, apalagi mereka ini dancer ini ya, iya, bagusnya
dibawa bermain ruang kreativitas, ruang untuk berimajinasi mungkin mereka kemana gitu, apalagi menarik banget nih pasar malam ini. Saya bebas banget gitu. Jadi bebas dalam arti anak-anak sudah kreasi ketika sebuah judul lahir nih. Ini apa pasar malam, kita bermain di sini. Ayo, satu babak misalkan. Tapi kalian kreasiin dan ekspresikan ya sesuai dengan kemampuannya. Imajinasi artinya ada identifikasi dari sebuah karakter sehingga ada nih anak-anak ini segini perannya masing-masing. Jadi ini sangatlah amazing lagi, luar biasa. Saya senang gitu, ikut bahagia. Artinya saya juga ikut Ada kepuasan sendiri ya. Sendiri kita ada baru kita ini semua yang ada di sini gitu. Biar ini ada sebuah pertunjukan yang sangat menarik, edukasi, kemudian ada yang bisa disampaikan yang menjadi inspirasi buat semuanya. Gitu ya, luar biasa, keren, good job, keren, artistik. Saya kayaknya mau kembali lagi ke Pak Sutradara nih. Ada satu yang tadi saya lupa tanya. Boleh ya Pak ya? Satu pertanyaan lagi kan gratis ya, boleh ya? Mumpung gratis. Oke, Kang Agus, di sini ada sebuah catatan, pernah ada episode pertama. Aku ini binatang jalang, dan kemudian yang kali ini adalah episode yang kedua. Nah, kira-kira adakah episode ketiga? Ada. Episode ketiganya tadi kan sudah diumumkan. Oke. Cangkir Teh Panas. Wow. Itu dari puisinya Arifin Senur. Panjang, puisinya lebih panjang daripada yang ini. Yang ini kan ada 2 yang panjang ya, 3 yang panjang. Ya. Nah mungkin panjangnya itu yang Cangkir Teh Panas itu lebih dari yang 3 puisi ini. Wow, luar biasa kayaknya. Seru. Padahal judulnya simpel ya, secangkir teh panas, tapi panjang. Berarti nggak dingin nih tehnya. Nah itu akan menjadi penasaran orang. Tiba-tiba ada lakon dolanan, musikal dolanan, apa gitu. Iya ya, ini satu hal yang baru juga mungkin ya, istilah ini ya. Oke. Ini kira-kira kalau dari saya agak ini spill tipis-tipis lah ya. Kira-kira kapan ini dimulainya? Ini rencananya sih pengennya ini menjadi salah satu renungan untuk menghadapi bulan Ramadan. Wow. Jadi bulan Februari pertengahan kan kita sebentar lagi kayaknya ya. Ya. Tahun depan kan 2026 itu Ramadan pertengahan Februari kalau tidak salah. Nah, jadi kalau misalnya kita pas mementaskan di 3 hari sebelum Ramadan itu menjadi bahan renungan. Atau barangkali bisa di bulan Ramadannya sendiri ya. Tidak tahu. Biasanya bulan Ramadan di awal-awal kurang hiburan mungkin ya. Dan ini menjadi satu bahan perenungan santapan rohani ya, bisa ada unsur ke sana ya. Wah, luar biasa, penasaran kita nih pastinya ya. Seru. Tidak akan ada bocoran. Tidak akan ada bocoran. Dikit. Jadi supaya tidak bertanya. Pokoknya muncul tiba-tiba ada secangkir teh panas. Nggak tahu siapa yang mesen itu juga. Ayo, ini. Oke. Baik, mungkin itu sih yang sebetulnya kita mau sampaikan. Nah, satu lagi deh tentang momen seperti ini, kira-kira harapan yang paling secara globalnya menurut Kang Agus selaku sutradara ya untuk pentas-pentas seperti ini apa sih? Sedikit aja mungkin. Iya, ini harapan kami teater Bel itu dengan adanya klinik teater Bel itu adalah dalam rangka menghimpun atau memanage penonton. Jadi nanti ada hubungannya dengan manajemen pertunjukan juga mungkin begitu. Oh, tapi luar biasa. Tapi si sasarannya adalah anak sekolah. Oh, targetnya atau literasinya lebih menuju ke anak-anak karena pembekalan buat mereka juga kali ya. Tadi juga ada kawan datang naik ke panggungnya. Pokoknya itu yang di atas secangkir teh panas saya harus terlibat. Wow. Sudah ada interest ke sana ya. Oke. Luar biasa. Kalau yang penonton lain, kapan nanti kami hubungi ya? Oh gitu ya. Wah, lumayan. Oke, mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana sesuai dengan apa yang sudah digambarkan saat ini. Bocorannya katanya nggak boleh, jadi nanti tunggu saatnya aja ya, Blavers ya. Oke.
Sekali lagi terima kasih dan sukses selalu buat Pak Sutradara, pimpinan produksi, olah vokal dan juga tim artistik ya. Sukses selalu dan tetap semangat untuk terus berkarya ya. Baiklah. Tetap. Ya. Apa? Bla Radio juga harus jadi media partner kami. Amin. Mudah-mudahan kita selalu bisa menyuarakan aspek-aspek yang kreativitas dan bermanfaat dan tentunya menginspirasi untuk Blavers dimanapun berada. Baiklah, saya Ferry Flo, Bla Radio Space, listen and enjoy. Kasih hari yang penuh warna, kalian hadirkan senyum di setiap cerita. Opera pasar malam yang kita sajikan, semoga tersimpan indah dalam ingatan. Lampu-lampu meredup tapi hati terang. Senyum kalian jadi bintang yang gemilang. SMKN 10 dan terbang Bandung bersama menghadirkan mimpi yang menyatu. Jika langkah harus berpisah sejenak, jangan lupa pada tawa yang mengajak. Seni menyambungkan rasa, kita satu dalam karya. Di bawah gemerlap yang menemani, terima kasih sudah hadir di sini, menjadi bagian opera pasar malam ini. Sampai jumpa, semoga kita bertemu lagi di panggung lain yang penuh inspirasi. SMKN 10 dan Teater Bel selalu berdiri menyinari dunia seni. Oh, hari ini adalah cerita yang kita ukir bersama. Oh, tetaplah di hati. Sampai jumpa lagi di panggung selanjutnya. Sebelum tirai menutup diri, terima kasih atas semua energi. Kalianlah cahaya opera pasar malam ini. Sampai jumpa, teruslah bermimpi. Semoga kita bertemu lagi Dalam karya yang kembali berseri, mengguncang hati dan seni. Ta-d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 a-